Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, gimana kabarnya, Damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Syukur atuh nih. Nih kemarin tuh saya dengar ini kabar kata Pak Ano, katanya Pak Ade mau ketemu sama saya, ada yang harus diobrolin atau didiskusikan. Kira-kira apa itu Pak Ade? Betul Pak, saya tuh ingin ketemu sama Pak Rahmat tuh. Pak Rahmat kan biasanya suka ada solusi dari permasalahan saya. Begini Pak, saya tuh punya masalah. Karena saya kan Pak Rahmat tahu saya guru matematika. Saya tuh suka anak-anak tuh belajar matematika tuh kurang antusias Pak. Sepertinya mereka tuh kurang termotivasi gitu belajar matematika dengan saya tuh. Gitu Pak, jadi saya tuh ingin ngobrol sama Pak Rahmat ya, barangkali Pak Rahmat bisa mencarikan solusi gitu untuk saya, gimana caranya supaya saya tuh bisa lebih membuat tertarik lagi pada saat pembelajaran matematika gitu Pak Rahmat. Iya Pak. Oke Pak, nah sebelumnya saya juga minta maaf nih Pak kalau misalkan pandangan saya agak ke bawah dikit, itu tandanya saya lagi nyatet hal-hal yang penting ya Pak ya. Betul. Nah yang kedua nih, tujuan percakapannya atau goal yang pengen dicapainya dari hasil diskusi ini apa nih Pak? Saya tuh ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya tuh begini, saya ingin tahu kira-kira solusi terbaik apa ya untuk diri saya supaya saya bisa melaksanakan pembelajaran matematika dengan menarik dan menyenangkan gitu Pak Rahmat. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, biasanya itu Bapak mengajarkan ataupun menikmati pembelajaran ataupun menikmati mengajar itu seperti apa nih Pak? Kalau saya menikmati pembelajaran itu ketika anak itu antusias melakukan pembelajaran matematika, kemudian anak-anak itu respon terhadap kegiatan yang saya rencanakan, kemudian anak-anak itu juga mau mengerjakan ketika saya berikan masalah atau soal gitu di depan kelas atau pada saat presentasi. Begitu Pak. Jadi kalau misalkan anak-anaknya pada diem, saya kan jadi bingung juga sendiri gitu. Nah, seperti itu Pak kalau saya bisa menikmati pembelajaran matematika itu. Oh, benar Pak. Kalau misalkan anak-anak pada diem kan kita jadi bingung nih. Nah, Betul. kira-kira Pak Ade, ada gak suatu peristiwa ataupun kejadian ketika anak-anak itu bisa antusias, bisa senyum-senyum, bisa mereka tuh merasa nyaman nih kalau belajar matematika sama Pak Ade, kira-kira kapan tuh waktunya? Pernah sih Pak, waktu itu tuh saya melakukan pembelajaran matematika untuk anak-anak dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif Pak gitu. Pernah waktu itu, cuman saya hanya beberapa kali aja gitu, nggak sering gitu. Tapi pernah waktu itu memang mereka sangat tertarik gitu pada saat belajar dengan saya, sehingga kelas itu menjadi ramai gitu, menjadi riuh, seru gitu. Mereka juga pada paham, begitu Pak, pernah memang. Nah, untuk saat ini, kenapa Pak Ade nggak coba lagi itu media pembelajaran yang interaktif itu? Coba dibuat lagi gitu. Iya. Kenapa tak? Gini, karena waktu itu kan materinya juga beda ya dengan sekarang, sehingga saya harus mencari lagi nih media yang sesuai gitu Pak untuk materi yang baru, karena kan matematika itu biasanya lebih khusus ya satu materi untuk satu media. Kemudian ya mungkin sayanya juga itu sedang banyak kesibukan gitu di luar, sehingga saya belum punya waktu untuk menyempatkan diri mempelajari kira-kira media apa yang bagus untuk diri saya gitu Pak. Pada saat mengajarkan sebuah materi. Mungkin itu Pak masalahnya. Nah, kira-kira kapan nih waktu luang ataupun waktu yang kira-kira Pak Ade itu nyaman membuat salah satu media ataupun membuat inovasi terbaru dalam pembelajaran, kira-kira kapan tuh Pak? Kalau saya sih biasanya senangnya itu membuat atau mencari media pembelajaran itu pada saat malam hari, di saat tugas-tugas saya itu nggak terlalu banyak Pak. Sehingga saya banyak ide biasanya tuh kalau malam hari atau subuh gitu.
Nah, Pak, ketika itu Pak, malam hari, nah selain dari malam hari, pernah gak Pak Ade membuat media ataupun inovasi pembelajaran di waktu-waktu selain di malam hari, kayak di sore hari atau di siang hari, pernah gak kira-kira Pak? Pernah Pak, pernah. Waktu itu biasanya saya membuat apa namanya, di pembelajaran itu di sela-sela kegiatan mengajar atau sesudah mengajar Pak. Kalau saya kan pembelajarannya sampai pukul 12 lebih lah, setengah satuan gitu. Sehingga dari setengah satu ke sore itu biasanya saya agak rada rada apa ya, rada santai sedikit, sehingga saya Sedikit. biasanya bisa tuh ada waktu luang, tidak dikejar-kejar masuk ke kelas, tidak dikejar-kejar deadline apa gitu, Pak. Biasanya bisa tuh kalau setelah siang hari, kalau selain malam hari ya, biasanya siang setelah selesai KBM gitu. Nah, kira-kira untuk saat ini nih Pak, kalau misalkan kita skalain dinilai, Hmm. kan ininya kalau saya lihat ya Pak ya, untuk pembuatan media ini mungkin Bapak eh, untuk waktunya manajerial waktu mungkin ya Pak ya, Betul, kayaknya menjadi waktu. manajerial waktu pembelajarannya. Nah, kira-kira nih Pak, selain waktu, apalagi nih kira-kira yang membuat Pak Ade itu kehambat nih membuat media pembelajaran yang sesuai sama anak yang akan Pak Ade ajarkan hari ini, Hmm. misalkan. Biasanya itu kan saya ini terlalu sibuk ya Pak ya, terlalu sibuk banyak kegiatan ini itu gitu. Sebenarnya awalnya mungkin dari situ ya saya. Sepertinya saya harus lebih ini lagi gitu sepertinya. Supaya kesibukan saya tidak terlalu banyak sehingga saya punya waktu luang gitu Pak untuk membuat media pembelajaran gitu. Selain selain apa namanya, selain tadi waktunya siang, jadi saya juga harus mungkin apa ya, waktu saya untuk memfokuskan diri saya terhadap media pembelajaran matematika itu lebih terfokus mungkin sehingga saya bisa memanage apa namanya, kesibukan-kesibukan diri saya Pak. Mungkin itu Pak. Selain selain tadi waktunya siang itu. Hmm. Nah, kira-kira kalau dari nilai nih Pak, dari angka 1 sampai 10, kemampuan Bapak dalam memanage waktu itu ada di nilai berapa ya Pak? Kayaknya ini yang bermasalah ya Pak ya. Hmm. Saya memang kurang bisa sepertinya Pak. Saya paling kalau daerah ini kan di angka 6 lah Pak lah saya itu. Paling Di di angka angka 6. Oke. mhm. Nah, kira-kira Bapak pengennya ada peningkatan ke angka berapa nih? Ya setidaknya saya bisa di angka 9 lah, 9 atau Di angka 10 gitu Pak. 9. Oh terlalu jauh Mantap, kayaknya itu ya. mantap. Iya Pak. Nah, tidak ada yang nggak mungkin kayaknya Pak kalau kita coba ya. Nah, Betul kira-kira Pak. nih, hmm, kira-kira menurut Pak Ade, langkah awal apa nih yang akan untuk peningkatan step by step minimal ke angka Mmm, 9 gitu. Langkah kecilnya seperti apa? pertama mungkin saya harus me-manage dulu ini Pak, membuat skala prioritas mungkin ya Pak ya. Skala prioritas, supaya saya tuh bisa menentukan yang pertama dilakukan itu yang mana dulu mungkin itu ya, dari yang paling prioritas dulu, yang terpenting dulu. Kemudian yang kedua, ketiga, sehingga nanti pada akhirnya semua kegiatan itu bisa dilaksanakan. Mungkin gitu Pak, kalau menurut saya kita dalam me-manage waktu saya. Jadi jangan mendahulukan dulu hal yang tidak terlalu penting dulu, jadi hal yang penting dulu nih Hmm, kayaknya nih, menurut saya gitu ya. hmm, Sepertinya seperti itu Pak. Jadi menentukan skala prioritas gitu Pak, langkah saya. skala prioritas. Oke, siap. Nah, kira-kira untuk eh, rencana aksinya kapan nih kira-kira Pak Ade pengen mulai nih untuk eh, belajar skala prioritas waktunya, belajar memanagenya. Kira-kira kapan nih? Eh, kapan ya? Seharusnya secepatnya sih Pak ya, seharusnya secepatnya. Mungkin saya Tepatnya. bisa harus laksanakan maksimal ya, maksimal 1 minggu yang akan datang itu saya harus sudah bisa ya, maksimal 1 minggu. Karena saya juga saat ini banyak ini, jadi saya harus membuat waktu luang juga untuk menentukan. Saya akan memulainya mulai minggu depan Pak. Sekarang hari Sabtu, Sabtu depan saya itu akan memulainya Pak. Oke, bagus ya. Minggu depan mulainya. Nah, kira-kira nih Pak Iya. Ade, ada gak yang dapat membantu dalam meningkatkan nilai
tersebut Pak Ade dan membantu Pak Ade dalam memanage waktu tersebut? Adakah kira-kira yang dapat membantu Pak Ade? Ada Pak. Jadi begini ya, kan saya tuh di sekolah itu punya banyak rekan juga, ada staf TU juga. Pada saat memanage waktu saya itu kan banyak tugasnya, tugas tambahan saya di sekolah itu sepertinya saya juga memanage mereka juga ya. Jadi apa ya, mengoptimalkan kinerja. Misalkan saya kan butuh kegiatan di kurikulum itu butuh kesiswaan. Mungkin saya bisa mengoptimalkan kinerja para tenaga administrasi untuk membantu saya gitu, karena memang sudah tupoksi mereka itu staf di kurikulum. Sehingga waktu saya tadi itu lebih optimal Pak. Jadi saya tidak semua hal dikerjakan oleh saya sendiri gitu ya. Sehingga nanti waktu saya juga bisa apa ya, bisa terbagi Pak. Waktu saya bisa terbagi nih dalam waktu, seharusnya kalau dikerjakan sama sendiri itu saya waktunya harus butuh 3 jam. Tapi kalau saya bagi mungkin tugas saya dengan mereka, waktu saya menjadi lebih simpel Pak. Jadi 1 jam juga sudah kelar gitu, karena kita berbagi tugas dengan rekan-rekan yang lain Pak. Mungkin itu Pak yang bisa membantu diri saya Pak dalam memanage waktu saya supaya waktu saya lebih efisien, mungkin begitu Pak. Oh iya Pak. Nah, untuk lebih membantu lagi cara Pak Ade berkomunikasi sama teman-teman atau rekan TU, gimana nih Pak Ade langkahnya supaya lebih mempermudah Pak Ade nih? Oke. Biasanya kan saya ngobrol dengan mereka ya Pak ya, ngobrol dengan mereka, dan mereka juga kadang-kadang suka nanyain sih sebenarnya ke saya gitu ya, Pak Ade apa ya, apa yang bisa saya bantu gitu, kadang-kadang gitu, kadang mereka diem gitu dekat saya gitu. Kayaknya mereka memang sudah siap-siap saja, tinggal sayanya mungkin yang perlu apa namanya, membuka diri aja gitu. Jadi tugasnya nggak dikerjakan sama saya, sehingga saya punya waktu nanti untuk membuat media pembelajaran yang membuat anak-anak lebih menarik lagi gitu Pak pembelajarannya. Mungkin begitu Pak ya kepikiran sama saya. Nah, selain dari rekan-rekan sama staf TU, kira-kira apalagi nih yang dapat membantu Pak Ade dalam membuat skala prioritas ataupun dapat memanage waktu Pak Ade dengan seefisien mungkin? Kira-kira apa nih Pak? Apa ya? Paling ya kembali lagi kepada diri saya tadi ya. Skala prioritas saya itu ya saya harus apa ya, konsisten mungkin ya Pak ya, membantu. Itu akan sangat membantu saya. Kadang-kadang saya lupa gitu ya. Ini saya udah membuat skala prioritas, dirinya saya malah malah tidak komitmen dengan apa yang sudah saya buat dari awal. Mungkin itu Pak menjadi pengingat diri saya gitu. Iya Pak. Nah, jadi dari diri sendiri ya Pak ya. Nah, Betul, diri sekarang sendiri ya. kalau misalkan kita nih kadang-kadang manusia tuh lupa ya, kadang-kadang lupa Betul. nih. Supaya lebih menguatkan lagi, gimana nih cara Pak Ade untuk lebih maksimum lagi ketika di saat lagi lupa nih, supaya nge-move lagi gitu. Kira-kira gimana Pak? Oke, mungkin saya akan membuat reminder Pak di HP saya atau catatan sehingga saya harus mengerjakan tugas yang sudah direncanakan gitu Pak. Mungkin begitu Pak, akan lebih efektif nih. Jadi saya harus biar komitmen saya terjaga, saya harus membuat reminder atau pengingat di HP saya nih. Saya harus Iya. mengerjakan ini, membuat media pembelajaran misalkan itu ya. Terus saya harus melakukan apa di hari ini jam segini. Mungkin itu akan lebih lebih membantu saya Pak. Begitu Pak. Nah, sekarang boleh gak kalau Pak Ade menyimpulkan lagi dari pertama permasalahan membuat media pembelajaran yang dapat memotivasi anak sampai dari yang tadi dari diri sendiri, Oh, gimana Pak Ade kalau menurut bisa. kesimpulan menurut Pak Ade itu seperti Oke. apa? Bisa Pak, bisa. Oke, jadi gini Pak tadi ya disebutkan. Jadi saya bermasalah kan sebenarnya kan tadi masalahnya itu media pembelajaran. Ternyata media pembelajaran itu bukan masalah utama ternyata ya. Media pembelajaran itu adalah hanya akibat saja dari diri saya tidak mampu memanage waktu saya membuat media pembelajaran gitu Pak. Dan saya tidak membuat manajemen membuat manajemen diri saya itu karena saya tidak bisa membagi waktu saya Pak gitu. Dan ternyata ini saya bisa mengefektifkan kegiatan membuat media pembelajaran itu dengan membuat skala prioritas diri saya dulu nih. Sehingga nanti saya punya banyak waktu gitu ya, mempunyai banyak waktu untuk membuat media pembelajaran. Salah satu caranya itu dengan cara membuat skala prioritas. Kemudian saya juga mengefektifkan, mengoptimalkan kinerja para tenaga administrasi untuk membantu saya. Yang ketiganya saya harus membuat reminder Pak, membuat reminder Gimana? diri saya sehingga saya lebih komitmen terhadap skala prioritas dan rencana kerja yang
yang sudah saya rencanakan gitu mungkin Pak, sehingga nanti di akhirnya saya akan punya banyak waktu, dan karena banyak waktu ini saya akan mampu membuat atau menyiapkan media pembelajaran yang berakibat pada siswa itu di kelas lebih antusias lagi belajarnya. Mungkin itu Pak kesimpulannya Oh yang bisa iya, saya baik. dapatkan Pak. Nah, kalau kita sepakati berarti hal yang tadi Pak Ade bicarakan itu menjadi suatu solusi yang dapat membantu Pak Ade dalam permasalahan ini. Apakah kita sepakat? Betul Pak, ya betul betul sepakat. Saya sangat sepakat sekali bahwa tadi apa yang saya bicarakan 3 hal tadi itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan kurangnya motivasi siswa pembelajaran di kelas matematika saya. Saya sepakat Pak. Nah, kira-kira komitmennya apa nih supaya solusi tersebut bisa diwujudkan ataupun motivasi dan komitmen dari rencana aksi tersebut nih? Komitmen saya itu ya berarti saya harus apa namanya? Saya akan melakukannya mulai minggu depan ya. Saya berkomitmen nih mulai minggu depan saya akan melaksanakannya. Kemudian saya akan membuat list-list bahwa apa yang sudah saya rencanakan itu saya kerjakan ya. Karena percuma kalau saya berencana Siap. saja tapi tidak dikerjakan. Oke, siap Pak. Ya berarti 2 minggu lagi mungkin kita akan melakukan diskusi lagi Pak. Saya juga pengen lihat nih bagaimana value yang udah nampak dari Pak Ade, dari solusi yang udah Pak Ade pecahkan sendiri Pak. Apakah boleh nanti 2 minggu lagi kita diskusi lagi? Siap Pak. Boleh Pak, sangat boleh. Saya juga ingin sebagai pengingat diri saya bahwa saya 2 minggu yang akan datang akan harus bertemu dengan Pak Rahmat lagi, sehingga saya ingin tahu nih, menurut Pak Rahmat saya udah berhasil belum gitu ya dengan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya untuk percakapan hari ini. Mudah-mudahan ini adalah satu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.